satu calon penghuni surga. Akhirnya singkat cerita jamaah sekalian, 3 hari 3 malam beliau minap, ternyata tidak menemukan amalan yang spesial. Hanya yang dilihat oleh Abdullah bin Amr, sahabat yang jamin masuk surga itu, sebelum subuh beliau bangun berzikir. Makanya ada ulama yang mengatakan zikir beliau itu mengingat kesalahan-kesalahan kemudian memaafkannya. Kemudian beliau juga menghilangkan rasa iri dengki dalam hatinya. Tapi ada perkataan waktu Abdullah bin Amr laporan sama sahabat dari Ansar ini, kata beliau apa? Sesungguhnya aku tidak berselisih kepada ayahku, katanya. Hanya saja aku ingin melihat, karena engkau disebut 3 kali oleh Nabi menjadi calon penghuni surga. Aku ingin mengetahui amal apa yang kau lakukan. Apa kata beliau? Illa ma huwa ra'aita, kata sahabat Ansar ini. Saya enggak punya amalan spesial kecuali apa yang kau lihat. Hampir sahabat Abdullah bin Amr ini kecewa jamaah sekalian. Masa iya kok begini aja dijamin masuk surga? Nah, begitulah kira-kira. Sahabat juga manusiawi. Akhirnya kata Abdullah bin Amr, falamma wallaitu da'ani. Sebelum aku beranjak pergi, kemudian sahabat dari Ansar ini memanggilku, katanya, dan beliau berkata, satu perkataan beliau, saya tidak punya amal spesial kecuali apa yang engkau lihat. Tapi kata beliau, saya tidak memiliki rasa dendam sedikit pun terhadap kaum muslimin. Jadi beliau ini jamaah sekalian, sahabat dari Ansar ini bilang, saya itu dalam hati saya ini tidak pernah menyimpan rasa dendam sedikit pun kepada kaum muslimin. Losin semua, dimaafin semua. Yang kedua kata beliau, saya tidak menyimpan rasa hasad sedikit pun di dalam hatiku. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr? Nah, hadhihi balaghat bik, kata beliau. Inilah yang menyebabkan anda itu dijamin masuk surga, disebut oleh Nabi masuk surga. Kenapa? Ternyata beliau jamaah sekalian tidak menyimpan rasa dendam. Yang kedua, beliau tidak ada rasa iri dengki. Maka Nabi jamaah sekalian, di hadis ini Nabi mengatakan la tahasadu, kata beliau, jangan kalian hasad menghasad. Kenapa? Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Nabi. Hindari penyakit hasad, karena penyakit hasad ini akan memakan kebaikan yang kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Lama-lama jadi apa jemaah sekalian? Hilang, kemudian menjadi arang, menjadi abu. Jadi orang-orang yang punya penyakit hasad itu jemaah sekalian, itu nanti lama-lama amal solehnya akan hilang. Maka jangan bangga. Solat kita sudah banyak, jangan bangga. Jidat kita sudah hitam, jangan bangga. Ngaji kita sudah banyak, jangan bangga. Puasa kita sudah banyak, bahkan Senin Kamis, atau misal puasa Daud, jangan bangga dulu. Khawatir ternyata ada yang menghapusnya, bernama penyakit hasad. Itu jamaah sekalian. Maka Nabi mengamanatkan kepada kita, pupuk persaudaraan kita, hilangkan rasa hasad. Kalau selama ini yang terjadi mungkin di masyarakat kita dalam bidang khilaf, dalam bidang fikih jamaah sekalian, hargai. Tapi insyaallah kawan-kawan di Muhammadiyah ini insyaallah itu orang-orang yang sudah moderat, orang-orang yang benar-benar keilmuannya sudah luar biasa, mampu dengan ilmu itu mampu menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu adalah merupakan ciri dari orang-orang yang arif dan bijaksana. Makin tinggi ilmunya, makin mampu dia menghargai. Bukan sebentar-bentar langsung menyalahkan, ini masuk neraka, ini masuk surga, ini neraka, ini surga, ini sesat dan lain sebagainya. Tapi dengan ilmu. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu bisa berbahaya. Kalau mudah kita membuat sebuah perpecahan, itu berarti bagian dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian, dan orang-orang Nasrani itu memang kerjaan mereka adalah membuat tafriq. Tafriq itu apa? Perpecahan, dibentur-benturin, pecah-pecahin. Yaitulah kerjaan komunis kata kita, ateis dan lain sebagainya. Memang mecah-mecah. Jadi orang-orang yang suka mecah-mecahin kita jamaah sekalian, kita udah kompak, udah senang ngaji, ada datang orang fitnah, akhirnya kita bubar. Nah, itu bagian dari salah satu orang-orang Yahudi Nasrani. Cirinya seperti itu. Karena tadi saya katakan setan itu
Salah satu kerjaannya menciptakan al-adawah, permusuhan. Maka jamaah sekalian, jangan mudah percaya dengan media-media sosial yang saling membenturkan kita satu sama lainnya, kecuali jelas benar kesesatannya. Tapi kalau masih dalam bidang ikhtilaf, ada yang basmalahnya jahar atau tidak, nggak usah ribut. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah dihargai, ada semua dalil yang menyadarinya itu. Jangan sampai kita terus saling menggontokkan dan lain sebagainya. Terutama dalam bidang hasad ini jamaah sekalian, hati-hati, karena ini merupakan salah satu perangkap setan yang bisa mengurangi amal soleh yang kita lakukan. La tahasadu, kata Nabi. Yang pertama, jangan hasad. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, wala tanajasu, kata beliau, jangan juga kalian saling tipu menipu. Apapun jenisnya jamaah sekalian, termasuk tipuan dalam berdagang, tipuan dalam mungkin kita berbisnis. Tipuan sekarang juga banyak macamnya jamaah sekalian. Ada tipuan online. Kadang-kadang kita beli menggunakan COD. Ada yang sering COD, Pak. Itu nanti antara yang dideskripsikan dengan yang datang nanti berbeda. Kadang-kadang yang mereknya yang kita beli, yang datang merek yang lain. Itu sudah mengandung penipuan jamaah sekalian. Nabi sudah nampaknya sudah akan mengetahui bagaimana kondisi akhir zaman nanti. Maka beliau sudah mengamanahkan kepada kita semua. Orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang sudah ngaji mesti faham ini. Wala tanajasu, jangan saling tipu menipu. Apapun jenisnya, termasuk mengedit-edit video yang bukan asli, dicampur baurkan, disebarkan untuk membuat fitnah, tipu menipu. Membuat hoax-hoax itu yang ada jamaah sekalian. Fakta dengan kenyataannya berbeda, itu pun termasuk bagian dari tipu menipu. Maka jamaah sekalian, hati-hati, hati-hati. Wala tabaghadu, kata Nabi, dan jangan pula kalian saling benci membenci, menyimpan rasa benci dalam hati. Entah apapun penyebabnya jamaah sekalian. Ada orang-orang yang mungkin karena dia tidak suka mungkin dengan kajian duha, akhirnya dia benci dengan kita, bisa jadi. Ada yang mungkin karena kita tidak membaca basmalahnya jahar, ada yang benci dengan kita. Ada yang mungkin satunya tidak berkunut, satunya berkunut, enggak suka, dia benci dia. Hilangkan itu jamaah sekalian. Wala tabaghadu. Karena ini nanti kalau ada yang memupuknya rasa kebencian ini, nanti juga akan datang penyakit hasad. Nanti kalau sudah hasad bersemayam, nanti akan datang tindakan-tindakan yang tidak memanusiawikan kita semua. Ada yang nanti sihir, ada yang nanti membunuh, ada yang nanti mungkin macam-macam jemaah sekalian. Maka ini perlu kita hindari. Wala tabaghadu. Karena tadi yang seperti kami katakan, setan memunculkan setidaknya dua sifat. Satu, membuat kita saling bermusuhan. Yang kedua, membuat kita saling benci membenci, yaitu baghdha atau wala tabaghadu, kata Nabi. Dan jangan kalian saling benci membenci. Berikutnya apa kata beliau jamaah sekalian? Wala tadabaru. Beliau menasihati kita semua, wala tadabaru. Jangan juga kalian saling membelakangi. Enggak mau tegur sapa, enggak mau saling mendukung. Udahlah, biarin aja lah mereka itu. Biarin aja, los saja lah. Akhirnya apa yang terjadi jamaah sekalian? Ini juga bisa melemahkan persatuan kita. Maka kita jamaah sekalian, apapun yang terjadi, maka berusahalah untuk mampu menerima itu, kemudian berusahalah untuk memaafkan kesalahan tersebut. Berusaha apa? Kenapa? Karena kalau jamaah sekalian buka surah Ali Imran ayat 134. Coba jamaah sekalian buka. Ciri orang-orang bertakwa itu, kata Allah, salah satunya ada 4 di sini disebutkan oleh Allah. Yang pertama kata Allah, orang-orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah. Yang pertama, orang yang rajin berinfak dalam semua keadaan. Fis sarra, dalam keadaan senang, wad dharra, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian Allah menyebutkan, apa kata Allah? Wal kaziminal ghaidh,
Yang kedua, orang bertakwa itu kata Allah mampu menahan amarahnya. Artinya tidak mudah meluapkan emosinya. Mentang-mentang beda Idul Fitri langsung diluapin emosinya. Misalnya ada yang ngajak bunuh-bunuhan, ada yang ingin bunuh, ya kan? Ada Pak, ada begitu. Sembarangan. Apa yang terjadi Pak? Menjadi isu nasional. Bahaya itu. Walaupun setelah itu entah apa alasannya, bagus itu, masuk penjara, silahkan. Sudah dimaafkan, tapi tetap biar menjadi pelajaran bagi dirinya. Sidangkan, silakan. Iya kan? Nanti bahaya orang-orang begini ini. Terus menebar fitnah, menebar kebencian. Dia melanggar wala tabaghadu, jangan saling benci membenci. Ini benci membenci tokoh membuat sebuah statement yang kontroversial, akhirnya mendatangkan kekisruhan di kalangan masyarakat. Enggak boleh. Padahal dia sudah faham ikhtilaf. Silakan saja. Hal-hal seperti itu jamaah sekalian. Nah, ini jamaah semuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tadabaru kata beliau. Jangan saling membelakangi. Saling membelakangi, tidak mendukung satu sama lainnya. Akhirnya los-los sajalah. Karena ini akan melemahkan persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita semua. Eratkan dakwah ini jamaah sekalian. Apa-apa yang sudah kita sepakati jamaah sekalian, maka kita saling menguatkan. Apa-apa yang kita berbeda jamaah sekalian, dan selama ada sandaran dalil yang melandasinya, walaupun itu ikhtilaf misalnya tentang bagaimana sahih, kemudian hasannya, dhaifnya, silahkan saja. Tapi ada dalil yang melandasinya, kita saling menghargai. Itu jamaah sekalian, indah Islam itu. Kalau semua kita ngotot kita yang paling benar, itu yang bahaya jamaah sekalian. Itu yang justru akan menimbulkan akhirnya kita saling idbar, saling membelakangi. Itu jamaah sekalian, karena tidak mampu memahami. Sama misalnya jamaah sekalian, kalau kita misalnya ada orang berhadap-hadapan, kadang-kadang kita itu jamaah sekalian masih suuzon sama orang karena kita belum faham dengan orang tersebut. Hanya dengar-dengar beritanya saja. Tapi kita belum pernah ketemu, ngobrol, menggali langsung bagaimana pemikirannya. Bisa jadi seperti itu. Sama kayak kita jamaah sekalian, tidak menjalin komunikasi. Kita buat angka 8 bahasa Arab. Saya ngelihat angka 8, sana ngelihat angka 8. Sama-sama. Yang sana ngelihatnya angkanya 8, tapi saya melihat angka saudara itu 7. Iya kan gitu. Saya bilang, berapa angka saya? Kata si ini, angka kamu itu 7. Saya bilang, kata dia 8. Saya bilang 7, 8. Oh, setelah kita datangi orangnya, oh iya 8, baru kita faham. Bisa jadi karena posisi kita yang masih berseberangan. Makanya dulu jamaah sekalian, ada kawan saya, dia ikut seminar. Karena ikut program doktoral, beliau dalam sebuah seminar, ustadz yang memberikannya bagus. Umat ini terpecah terus katanya, saling membelakangi, saling jauh menjauhi. Itu karena kata beliau, salah satunya kurang nuntut ilmu. Benar Pak ternyata. Kalau di kampung itu masih ngotot aja gitu pemahamannya. Karena belum dapat pencerahan baru. Makanya kita kata beliau, itu bagaikan segitiga. Segitiga ini A, B, C. Jadi kalau B sama C ini kata beliau saling menuntut ilmu. B nuntut ilmu, naik derajatnya. Kan kata Allah, yarfa'innahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi B ini nuntut ilmu, kayak segitiga tadi. Yang A paling atas, B, C, saling jauh menjauhi. Itu. Tapi kalau C nuntut ilmu, naik nanti derajatnya. B nuntut ilmu, naik lagi. Terus nuntut ilmu. Loh, ketemu di atas, ternyata sama. Kan begitu jamaah sekalian. Nuntut ilmu. Maka jangan dulu mudah merasa benar atau mudah menyalahkan kesalahan orang lain kalau kita juga belum ada ilmunya. Maka Allah pun mencegah itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan kamu ngikutin, kamu aja enggak punya ilmunya, cuman katanya-katanya, tapi ikut-ikutan memfitnah orang.
ikut-ikutan membuli orang, ikut-ikutan mengumpat orang, ikut-ikutan juga mencela orang. Akhirnya dia nanti terkena ayat wailul li kulli humazatin lumazah. Celaka kata Allah setiap pengumpat lagi pencela. Walaupun dalam tafsir itu banyak macamnya. Ada humazah beda sendiri, lumazah beda sendiri. Tapi secara umum maknanya seperti itu. Hati-hati. Itu para buzzer itu kadang-kadang begitu Pak. Kerjaannya buat fitnah. Kalau buzzer yang bengkok. Kalau buzzer yang lurus insyaAllah dia paling yang bagus-bagus saja. Ya kalau memang ini silakan. Jangan memfitnah ini. Itu nanti dia bikin video posting fitnahin, nanti ini ngecari-cari kesalahan, tajassus namanya. Tajassus dosa besar Pak. Nyari-nyari kesalahan untuk menjatuhkan orang, itu tajassus itu namanya. Wala tajassasu, buka surah Al-Hujurat, bagian dosa besar. Ghibah, tajassus, dosa besar. Akhirnya apa? Kerjaan buzzer itu yang gitu, nyari data kemana-mana, video segala macam, pokoknya untuk jatuhin lawannya nanti. Wow, sebarin. Akhirnya orang nggak suka, nggak percaya lagi. Hati-hati, bahaya. Makanya Allah menasihati kita semua. Apa kata Allah? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang-orang fasik, tabayyun, check and recheck, pastikan dulu. Jangan mudah percaya. Kenapa? Karena nanti jamaah sekalian kita bisa saling membelakangi, saling cuek. Udahlah cuek, semua. Gak mau saling menopang, tidak mau merekatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Nah maka jamaah sekalian, ini merupakan tugas kita semua untuk menjadikan umat ini bersatu, merajut ukhuwah, mengeratkan dakwah meskipun kita berbeda. Ada yang berbeda institusi, ada yang berbeda organisasi, ada yang juga berbeda di majelis ta'lim dan lain sebagainya. Tapi kita semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama akidahnya tidak nampak kesesatannya. Kalau Az-Zaitun dah nampak tu. Ada enggak solat 2 meter jarak? Nampak itu. Itu yang kita mesti harus persoalkan. Tapi kalau sudah sama-sama rapat barisan, satu kunut satu enggak, ya udahlah, bisa dihargai. Tapi kalau udah jelas depan sofnya laki-laki boleh campur ada wanita, itu mana ini? Mazhab Soekarno, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Kalau mazhab Al-Auza'i, mazhabnya Abu Yusuf, mazhabnya misalnya Imam Atha, masih bisa. Karena dalam ilmu fikih jamaah sekalian yang terkenalnya betul 4. Tapi selain itu banyak. Imam fikih itu banyak. Yang terkenal pertama yang paling tua Imam Abu Hanifah, Hanafi kita sebut. Yang kedua Imam Malik, Maliki. Kemudian yang ketiga Asy-Syafi'i, Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali kita nyebut. Itu yang terkenal. Di luar ini banyak. Al-Auza'i, Abu Yusuf, Imam Atha. Kemudian bahkan Imam sahabat Ikrimah. Kemudian siapa lagi? Banyak jamaah. Ibnu Munzir. Kemudian siapa lagi? Ya, Ibnu Hazm. Banyak mereka punya ilmu fikih sendiri, pandangan-pandangan fikih sendiri. Itu mereka ada pandangan fikih. Hanya yang terkenal 4 itu. Itu jamaah sekalian. Baik. Wala tadabaru kata Nabi, jangan saling kalian membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Saking Nabi itu jamaah sekalian menginginkan agar kita bersatu. Nabi menginginkan agar ukhuwah Islamiyah kita tidak terpecah sampai-sampai kata beliau wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kata beliau, jangan sampai kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudaranya. Kenapa jamaah sekalian? Misal jamaah sekalian mau beli motor ini, misal motor second. Jamaah sekalian sudah beli, harganya 7 juta, udah cash. Penjualnya ini kita belum ambil, misalnya kita belum ambil.
Datang orang lain, ya sudahlah Pak, batalin aja itu katanya. Saya berani nambahnya 500, 7.500.000. Akhirnya dikasihkan ke yang 7.500.000 ini. Orang yang membeli barang yang sudah dibeli saudaranya itu dilarang, haram hukum jual beli mereka. Enggak boleh Pak. Dalam fikih muamalahnya enggak boleh, haram. Nah maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Karena sakit hatinya nanti. Orang ini sudah bayar, sudah beli, kok dijual lagi? Ya kan? Padahal dia menginginkan itu. Apa yang terjadi? Bisa menimbulkan perpecahan. Maksud dari hadis ini jamaah sekalian, saking Nabi ingin menjaga perasaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, sampai-sampai jangan sampai menyakiti perasaan saudaranya. Termasuk misalnya dalam masalah jual beli. Jangan sampai barang yang sudah dibeli oleh saudara kita dibeli oleh orang lain, kecuali dengan ridhonya, dengan persetujuannya. Itu jemaah sekalian, saking Nabi itu menginginkan ukhuwah Islamiyah ini terjaga dengan baik. Maka apa kata Nabi? Wa kunu ibadallahi ikhwana, nasihat beliau. Dan jadilah sekalian semua, kata Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua, kata Nabi, menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, bukan yang saling bertikai, bukan yang saling hasad, bukan yang saling benci-membenci, bukan yang saling menipu, bukan yang saling membelakangi, tapi wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semua, kata Nabi, menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ada jamaah sekalian, satu hadis sebenarnya, walaupun hadis ini juga ikhtilaf para ulama. Hadisnya itu tentang salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usim shibran. 3 golongan, 3 manusia yang salat mereka tidak terangkat pahalanya walaupun di atas kepala mereka. Salah satunya siapa? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang memimpin atau mengimami. Pemimpin bisa jadi mulai dari level yang paling rendah, RT, RW sampai presiden, tapi tidak disukai oleh makmumnya, tidak disukai oleh rakyatnya. Atau benar-benar seorang imam yang imami suatu kaum di masjid, tapi jamaahnya, makmumnya enggak suka. Tidak sukanya kenapa? Mungkin dia tidak layak jadi imam, karena mungkin kefasikannya, karena mungkin suka minum-minum khamar, suka berjudi, tapi kok jadi imam? Enggak suka dia. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usim shibran. Tidak terangkat salatnya walaupun di atas kepalanya 1 jengkal. Yang kedua siapa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang dibenci oleh suaminya, dimurkai oleh suaminya. Kenapa? Karena mungkin alasan syar'i, disuruh pakai jilbab, enggak mau jilbab, kalau keluar-keluar dimarahin suaminya. Nah, itu bahaya tuh. Atau disuruh pakai kaos kaki karena merupakan aurat seorang istri, enggak mau, dia bandel, dibenci, dimarah sama suaminya. Bahaya itu. Yang ketiga siapa? Wa akhawani mutasorimani. 2 orang yang bersaudara. Entah bersaudaranya karena nasab atau bersaudaranya karena iman. Kalau kita semua bersaudara karena iman, kita bertikai, wa akhawani mutasorimani, saling dengki, saling benci, itu termasuk khawatir solat-solat kita tidak terangkat di atas kepala kita walaupun 1 jengkal, boro-boro mau ke langit. Nah maka jamaah sekalian, Nabi menasihati kita semua, wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi, jadilah kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa muncul hadis jamaah sekalian? Apa hadisnya? Kata Nabi, tidak beriman seseorang, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu maksudnya apa jamaah sekalian? Artinya menjaga ukhuwah Islamiyah, jaga saudara kita. Maka kalau seseorang itu jamaah sekalian, dia sudah menjadi muslim, dia sudah menjadi mukmin, haram darahnya, haram kehormatannya, haram kedudukannya kita hina. Kita mesti menjaganya, darahnya kita jaga, hartanya kita jaga, kehormatannya pun kita jaga. Itu, jadi jangan difitnah, jangan diribah, jangan digonjeng, jangan dicela, jangan diumpat. Itu jemaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini merupakan bagian dari bentuk cara kita menjaga persatuan kita. Kemudian Nabi mengatakan hadis ini jamaah sekalian. Apa kata beliau? Al-muslimu akhul muslim. Kata beliau, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yazlimuh, kata Nabi, tidak boleh dia menzaliminya. Enggak boleh menzaliminya dengan bentuk apapun. Makanya dalam suatu hadis jamaah sekalian, Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, apa kata Nabi? Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu, kata beliau. Siapa di antara kita semua jamaah sekalian yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, entah dulu pernah dia hina-hina di depan umum, atau dia pernah minjam uang sengaja enggak mau balik-balikin, zalim berarti. Atau pernah dia jegal biar dia jadi kepala dinas, dia jegal nih, misalnya menzalimi. Apa kata Nabi? Man kanat lahu mazlamatun li akhihi, siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, maka kata Rasulullah SAW, baik dia menzalimi kehormatannya dioyak-oyak, difitnah, diribah, dicela, dicaci dan lain sebagainya, atau min syai'in, kata Nabi, atau segala sesuatu yang lain, entah hartanya, entah juga mungkin saudaranya yang lain dan lain sebagainya, falyatahallalhu, hendaknya memohon maaf, kata Nabi, meminta kehalalan sebelum datang nanti hari, kata Nabi, yang namanya dinar tidak berharga, dirham tidak berharga. Maka jamaah sekalian, di antara kita siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, mohon maaf, ingat-ingat, waduh, saya dulu enggak bayar hutang nih sampai sekarang nih. Ingat dia, minta diikhlaskan atau bayar hutangnya. Itu jamaah sekalian. Kenapa? Karena bisa bahaya. Nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, di pengadilan akhirat, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yakdzibuh, kata Nabi, dan tidak boleh dia mendustainya, membohonginya. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membohonginya. Wala yahqiruh, tidak boleh juga menghinakannya. Itu jamaah sekalian, tidak boleh menghinakannya. Kecuali kalau benar-benar kesesatannya itu jelas dan menjadi ijma' kaum muslimin dan lain sebagainya. Memang orang ini adalah sesat, menyesatkan dan lain sebagainya. At-taqwa hahuna, kata Nabi, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Taqwa itu, kata Nabi, di dalam hati. Tidak nampak, memang dilihat, tapi ada dalam hati. Kata beliau, bihasbim mri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk. Jadi maksud beliau itu, seorang itu meskipun dia sudah mengaku muslim, cukuplah petanda buruknya keislaman dia itu kalau dia suka menghina saudara muslim yang lainnya. Tapi kalau menghina orang kafir enggak apa-apa, Pak. Karena orang kafir itu memang musuh. Kita curiga sama orang kafir itu boleh. Kenapa? Karena musuh. Masa musuh kita mau husnuzon? Gimana Pak kalau musuh husnuzon? Diserang terus kita. Kita perlu curiga, waspada terus sama musuh, itu benar. Curiga sama musuh benar. Tapi sama muslim jangan. Apa kata Nabi? Sesama muslim, cukuplah seseorang itu, kata Nabi, dikatakan buruk. Buruk keislamannya, buruk akhlaknya, kalau dia ayyahqira akhahul muslim, kalau dia suka menghina saudaranya sesama muslim yang lainnya. Suka ngejeknya, suka menghinanya, suka mencelanya, cukuplah dia itu orangnya buruk nih. Jangan terlalu dekat sama orang seperti itu. Itu jamaah sekalian. Maka beliau mengatakan, kullul muslimi 'alal muslim haram. Antara muslim dengan yang muslim lainnya haram. Maksudnya terjaga. Terjaga damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan juga kehormatannya.
Maka kita jamaah sekalian, salah satu dalam rangka memupuk ukhuwah Islamiyah kita, jaga harta saudara-saudara kita, jaga darahnya, jaga hartanya, jaga juga kehormatannya. Maka kenapa jamaah sekalian buka surah An-Nur misalnya, untuk